Selamat datang di ibadah dan acara peminangan hari ini. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, dan selamat datang juga untuk seluruh keluarga besar dari Simanjuntak beserta juga pasangannya. Kiranya Tuhan memberkati, dan dari keluarga Marbun juga kiranya kita menikmati ibadah malam hari ini terlebih dahulu. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, sungguh besar kasih setiamu sampai dengan hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk menikmati kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terlebih lagi malam hari ini keluarga besar dari Simanjuntak dan Marbun. Kami percaya sebelum nanti hari pernikahan, Engkau memberkati keluarga ini Tuhan. Biarlah Engkau satukan hati kami semuanya, dan biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan dalam ibadah peminangan ini Tuhan. Terpujilah Allah kami, Allah Immanuel. Kami mau naikkan syukur kami malam hari ini Tuhan. Tanda kami berterima kasih hanya kepada Tuhan, Sang Pemberi hidup dan berkat ya Tuhan. Mari katakan Bapa, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan. Haleluya Yesus. Limpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih Yesus. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Dengan hati yang bersyukur katakan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Mari ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru
Benar ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Angkat pujian ini dari awal, katakan Bapa, Bapa. Dengan segenap hatimu, Engkau sungguh. Kami boleh sehat, kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, di hidupku kami berterima kasih Tuhan. Oh, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari yang Kau sediakan. Sama-sama kita bangkit berdiri para keluarga dan hadirin, katakan ku naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Buat hari yang tak habisnya kasih dan selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Persembahkan yang terbaik ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Besar setiamu. Kepada Bapak Hauta Barat kami persilakan untuk doa. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kembali kami datang bersyukur, berterima kasih di bawah kaki Tuhan. Kami selalu menikmati penyertaan pembelaan-Mu, pemeliharaanmu, kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah bagi kami pribadi lepas pribadi. Bahkan malam hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Ada sukacita besar dari Tuhan, di mana kami sangat berbahagia Bapa, kalau Tuhan memberikan kami berkat khusus pada malam hari ini. Telah Kau pertemukan kami keluarga besar Simanjuntak dengan Marbun Bapa. Ini kami ada di sini semua bukan gagah, bukan kuat, tapi karena karya-Mu yang bekerja di setiap keluarga lepas keluarga. Terpujilah Bapa kami, hormat, syukur, kemuliaan, keagungan hanyalah bagi-Mu. Bapa kami yang baik, saat ini juga Tuhan kami berserah dan bermohon kepada Tuhan. Kami serahkan seluruhnya rangkaian acara ini Bapa. Kami berdoa dan bermohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengawali, menengahi hingga pada selesainya acara kami. Kami hanya berdoa dan bermohon Tuhan, Engkau yang kami tinggikan di dalam setiap perbuatan kami. Oleh sebab itu tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, siapapun kami yang ada di sini. Karena kami percaya ketika kami berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan beracara bagi kami. Terima kasih kesempatan ini Bapakku. Bahkan sebelum kami mulai acara demi acara, kami akan memulai juga Tuhan ibadah-ibadah kami Tuhan. Karena kami percaya orang yang beribadah diberkati roti makanannya, diberkati minumannya, dan dijauhkan penyakit
penyakit dari tengah-tengahnya. Kalau ada yang sakit di antara kami Tuhan, kami percaya ketika kami datang ke rumah Tuhan, maka kami percaya bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan sakit penyakitnya. Dalam nama Kristus Tuhan kami, segala pergumulan permasalahan apapun kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara ajaib bagi kami, di luar yang tidak pernah lihat pun, di luar yang tidak pernah dengar, bahkan yang tidak timbul dalam hati sekalipun, pasti Kau kerjakan bagian kami yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Sekali lagi hamba-Mu berdoa, apapun bagian kami pada malam hari ini, pelayanan apapun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan, Roh-Mu yang selalu beracara, sehingga Tuhan apa yang kami lakukan, tujuan kami bukan mencari pujian daripada manusia, tapi tujuan kami hanya menyenangkan, mempermuliakan nama Tuhan. Kalau nanti hamba-Mu juga akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman yang disampaikan benar menjadi firman yang menjadi suatu kebutuhan buat kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan kami. Segala kuasa-kuasa yang tidak kami inginkan, bentuk apapun itu yang bisa mengganggu kehidupan pikiran kami saat kami beribadah, demi nama Yesus Kristus Tuhan kami, semuanya ditolak, dipatahkan, dihancurkan, dan dibinasakan segala kuasa. Enyah itu dari keluaran ini, lenyah dari ruangan ini, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa dan bermohon kiranya Tuhan izinkan kami untuk kami lanjutkan acara ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk untuk para keluarga yang terkasih dan yang semua untuk hadir. Kita akan menyembah Tuhan, kita bersyukur semua karena oleh kemurahan Tuhan. Boleh katakan kanan kirinya, Tuhan itu baik? Boleh ya? Kita saling menguatkan, Tuhan itu baik. Haleluya. Haleluya. Kita pejamkan mata kita satukan hati kita siap untuk mengucap syukur malam hari ini. Bapa yang baik, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena waktunya Tuhan, kami percaya saudara kami dan saudari kami, Tiopan dan Liza, boleh Tuhan persatukan dengan kasih-Mu Tuhan. Dan kami akan menyembah Tuhan, tanda kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya Yesus. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Oleh karena kebaikan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib
selamanya. Kau hebat, ku sembah. Oh, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah. Ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat, selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, selamanya. Kau hebat bagiku. Kami sembah, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, Bapa yang maha mulia, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang disembah dalam perjanjian lama, juga sama yang kami sembah dalam perjanjian baru hingga saat ini. Kami sembah Engkau, kami kenal satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur pada malam hari ini buat kesempatan yang luar biasa Tuhan memberkati kami pada hari ini. Ibadah kami ini bukan sekedar ibadah lahiriah, tapi kami mau mengalami jamahan kuasa dari yang maha tinggi, yaitu Roh-Mu yang kudus menjamah setiap pribadi kami ini, dari pihak keluarga Simanjuntak, juga dari pihak keluarga dari Marbun Tuhan. Kami percaya Roh Kudus yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus yang mengurapi kami semuanya, sehingga kami mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Yesus yang kami muliakan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik, shalom. Ya, salam sejahtera. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita malam hari ini adalah ibadah khusus, yaitu ibadah peminangan dari kedua mempelai, ya, calon mempelai, belum harinya. Jadi masih calon mempelai. Jadi seberapapun yang hadir, jangan merasa suasananya ada yang kurang, tapi di sini yang hadir sudah merasakan komplit berkat Tuhan luar biasa. Amin ya. Sehingga acara kita hari ini berlangsung dengan baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita hubungkan yaitu tentang peminangan. Apakah peminangan itu? Tuhan jelaskan di Alkitab, begitu. Jadi segala sesuatu kegiatan kita berdasarkan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi ini acara pertunangan. Dalam perjanjian baru, cerita Yusuf dan Maria, mereka dipertunangkan. Nah, dari tradisi Yahudi, ya, dari adatnya Yahudi, Bapak Ibu Saudara, satu-satunya adat yang tidak tercemar dengan berhala, dengan dosa, cuma satu bangsa saja, yaitu adat Yahudi. Karena asli, ya, dari Tuhan Allah sendiri melalui Musa dan seterusnya. Tapi di luar bangsa Yahudi itu sudah banyak terkontaminasi, tercemar dengan adat ajaran nenek moyang yang tidak berdasarkan daripada firman Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya kaitkan dengan cerita Yusuf dan Maria supaya kita mengerti bahwasannya Yusuf dan Maria sebelum mereka dinikahkan dalam suatu pesta pernikahan, mereka terlebih dahulu dipertunangkan. Dalam Matius 1 ayat 18, ayat 19 di situ bercerita bahwasannya kalau sudah dipertunangkan
berarti sudah sah menyebut suami dan istri. Itu tradisi adat Yahudi. Jadi Yusuf sudah memanggil Maria itu istrinya. Dan Maria memanggil Yusuf itu suaminya. Padahal masih pertunangan. Dan ini maksud Bapak Ibu Saudara supaya kita mengerti. Sangat sakral dan luar biasanya ikatan pertunangan itu. Jadi sudah dikatakan suami. Cuma memang tradisi kita Indonesia belum berhak. Kalau dalam pertunangan sudah dibilanglah kedua calon mempelai ini sudah saling menyebutnya suami dan istri. Tapi di tradisi Yahudi sudah berhak menyebut suami dan istri. Ini ada kaitannya dalam 2 Korintus 11 ayat 2 bahwasannya Yesus adalah kepala gereja dan kita jemaatnya, kita sudah dipertunangan dengan satu laki-laki yaitu suami, yaitu Yesus Kristus. Makanya Yesus itu suami kita. Yesus itu kepala gereja. Kita jemaatnya adalah tubuhnya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara di Kejadian 1 ayat 27. Saya akan baca ayat ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita adalah manusia ciptaan Tuhan yang berasal daripada Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 2 ayat 7 juga berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yang perlu digarisbawahi adalah Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia. Di Kejadian 2 ayat 7 berkata Tuhan Allah membentuk manusia. Ada perbedaan ya. Allah menciptakan manusia. Tuhan Allah membentuk manusia. Allah sudah menciptakan manusia ini saudara, Bapak Ibu. Karya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan kemudian ayat 7 dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia. Dari yang diproses melalui ciptaan baru terjadi pembentukan. Artinya nanti saya akan jelaskan kembali Bapak Ibu Saudara bahwasannya Tuhan Allah menciptakan hanya 2 jenis manusia, ada pria, ada wanita. Selebihnya itu tidak ada. Dan di ayat 7 diberkata itu maksudnya tidak ada lagi di luar manusia Tuhan Allah menciptakan sejenis manusia. Ini supaya jangan ada pemahaman bahwasanya di luar manusia ada diciptakan lagi. Tidak. Dan di ayat 18 di pasal 2-nya berkata Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, setelah dibentuknya manusia, Adam dibentuk dari debu tanah, kemudian Hawa dibentuk daripada tulang rusuk Adam, maka jadilah pria dan wanita. Dan di Kejadian 2 ayat 18 berkata bahwasannya tidak baik manusia itu seorang diri. Dari segala ciptaan yang Tuhan yang ada, dari hari pertama sampai hari ke-6, Tuhan berkata semuanya baik. Semuanya baik. Tetapi satu hal yang belum baik jikalau manusia itu seorang diri. Jadi memang manusia diciptakan punya pasangannya masing-masing. Amin. Manusia punya pasangan masing-masing dan manusia tidak berhak berkata, aku tidak menikah. Aku gak mau menikah. Ini sudah menentang kodrat manusia.
Bahwasannya manusia diciptakan untuk berjodoh. Kalau di terjemahan yang lain saya katakan Bapak Ibu Saudara, di terjemahan versi yang mudah dibaca itu dikatakan begini, penolong baginya yang sepadan itu ditulis seorang yang cocok padanya. Seorang yang cocok padanya. Terjemahan lama berkata juga seorang penolong yang sejodoh dengan dia. Arti kata Bapak Ibu Saudara, bahwasannya Tuhan Allah berkehendak membentuk dari diciptakan, membentuk keluarga yang baru itu adalah pasangan yang sepadan, pasangan yang cocok, pasangan yang sejodoh. Apabila tidak sejodoh, tidak cocok, maka akan terjadilah pertengkaran dan inilah berdampak ujungnya perceraian. Tuhan Allah berkata tidak boleh manusia bercerai. Tapi apa yang sudah dipersatukan Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maka sejodoh dan dikatakan penolong sepadan ini ada kriterianya. Jadi ya, Saudara Tiopan dan Saudari Lizia, tentunya ayat ini pasti kalian sudah renungkan baik-baik. Sudah direnungkan baik-baik karena ini peminangan. Kalau sudah direnungkan baik-baik maka terjadi peminangan. Karena kata sepadan itu Bapak Ibu Saudara, sepadan itu atau sejodoh itu atau cocok, ini memang dalam membentuk keluarga, mau tidak mau, suka tidak suka, pasangannya harus diterima. Amin. Ya, jadi Saudara Tiopan dan Saudari Lizia, bila sudah terjadi peminangan dan akan diberkati dalam pernikahan, apapun yang terjadi tetap sehati, sepikir dalam berumah tangga. Nah, kriterianya yang dimaksud sejodoh, sepadan, cocok itu apa? Yang pertama, ya, di 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan bahwasan manusia itu tidak boleh pasangan yang tidak seimbang. Harus seimbang, sudah lahir baru. Inilah namanya sepadan. Percaya kepada Yesus. Jadi kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bahwasannya peminangan atau pemberkatan nikah tidak diperbolehkan di gereja. Tetapi di gereja lain mungkin ada memperbolehkan. Tetapi sesungguhnya menurut kebenaran Alkitab tidak boleh diberkati pasangan dalam pernikahan bila si prianya agama A, si wanitanya agama Kristen, itu tidak boleh diberkati. Karena itu tidak sejodoh, tidak sepadan. Makanya kedua pasangan harus sama-sama orang-orang beriman. Sama-sama orang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, harus setujuan. Setujuan ini arti kata walaupun kedua belah pihak antara pria dan wanita ada hal-hal tidak cocok. Ini harus disamakan setujuannya. Tujuannya apa untuk menikah? Kan begitu. Jadi harus punya tujuan. Kemudian mengenal sifat pribadi pasangannya. Kalau sudah kenal karakternya, sudah kenal minatnya, hobinya, kesehatannya, maka dilanjutkanlah dalam Kejadian 2 ayat 24 berkata demikian. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi kalau memang sudah sepadan, sudah cocok, maka seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah disebut pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen adalah pernikahan monogami, bukan poligami dan bukan poliandri. Satu pria tambah satu wanita sama dengan satu keluarga. 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu matematika dalam keluarga. Jadi tidak ada satu pria tambah 2 wanita. Atau 2 pria tambah 1 wanita. Ini tidak alkitabiah.
Inilah terjadi selalu pertengkaran dalam rumah tangga, percekcokan. Maka ikatan pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita menjadi satu keluarga ini sangat sakral sekali. Dan ini dipegang teguh ajaran agama Kristen, hanya kematianlah yang dapat memisahkan. Jadi kalau sudah setujuan, sudah sejodoh, sudah sepadan, tidak akan pernah ada kata keluar untuk putus atau bercerai. Dalam keluarga yang sudah menikah, apapun resikonya yang dihadapi, bersama-sama dihadapi. Baik dalam suka, duka, senang, tidak senang, semuanya dihadapi. Inilah bagi keluarga yang akan dibentuk oleh saudara Tiopan dan saudari Liza. Jadi kalian berdua, ya, sungguh-sungguh percaya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, Tuhan pasti berkarya, Tuhan pasti menolong. Makanya sepadan, sejodoh itu sama-sama orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, maka rencana dan kehendak Tuhan pasti terjadi. Dua orang kalau bersahati, bersepakat, meminta kepada Bapa di surga, maka Tuhan pasti mendengar dan menjawab apa yang kita mohonkan. Amin. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita mengerti bahwasannya pertunangan ini merupakan akan berawal berkelanjutan untuk pernikahan. Jadi lewat pertunangan ini, ya, kami dari Gereja Betel Indonesia, hamba Tuhan, kami ingin seluruh acaranya adalah acara berdasarkan kebenaran firman Allah. Inilah yang kami rindukan. Sehingga nanti acara kita semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat pertunangan pada hari ini, saudara Tiopan dan saudari Liza, mereka sama-sama merasakan bahwasannya mereka sudah cocok Tuhan. Mereka sudah sepadan Tuhan. Mereka sudah saling dapat menerima satu sama yang lain. Sehingga tidak akan pernah akan terjadi niat untuk bercerai. Oleh sebab itu lewat pertunangan ini Tuhan berkarya, Tuhan menjamah dan Tuhan mempersatukan kedua hati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman Allah meneguhkan, firman Allah menguatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Salam. Ya, kita bersyukur sudah mendengar firman. Firman Tuhan berkata di saat kita dengar firman, maka Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kitalah keluarga baik Simanjuntak, keluarga Marbun, dan semua umat Tuhan, hamba Tuhan yang hadir. Berbahagia, karena kalau kita mendengar firman, karena dikatakan Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti di saat kedengar firman, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Baik, segera saya undang kedua calon, masih calon mempelai. Saudara Tiopan Simanjuntak sebentar maju ke depan menghadap ke semua kita di sini. Saya undang dekat-dekat sini. Saudari Liza di sebelah kanan saya. Karena pertemuan kita ini, acara kita adalah ibadah peminangan. Jadi resmi mereka menyampaikan isi hatinya. Pada saat ini setelah kedengar firman, saya minta berapa lama sudah kenal dan berapa lama sudah saling mencintai dan seterusnya sampai hari ini terjadi ibadah peminangan. Dimulai saudara Tiopan Simanjuntak. Shalom semuanya. Jadi kami mulai ketemunya itu di tahun 2016, tepatnya waktu di event PRSU. Saat itu kami masih kerja sama-sama di PT Indomarko Prisma Tama. Jadi awal saya berkenalan dengan Liza Nomi Marbun
Saat itu kami sedang membuat event. Di situ kami mulai berkenalan dan mulai obrolan singkat. Setelah itu selanjutnya kami mulai obrolan juga dari sosial media. Saat itu masih ada zaman BBM. Kami sering memakai sosial media itu untuk berkomunikasi. Dan setelah kemudian kami memutuskan untuk mulai berpacaran, tepatnya setelah 2 minggu event di PRSU, kami mulai berpacaran di tahun 2016. Iya Pak, 2016. 2016, setelah berpacaran 3 bulan, saya dengan iman saya sendiri membawa Lija Nawi Marbun ke hadapan orang tua saya, itu ibu saya, untuk memperkenalkan saya sudah mempunyai pacar saat itu. Setelah singkat ceritanya, kami mulai berpacaran tepatnya 2 tahun. Di tahun 2019 saya mulai mengatakan kepada orang tua saya juga bahwasannya saya dengan Lija Nawi Marbun ingin serius untuk menjalin hubungan, bukan hanya sekedar sebagai pacaran tapi ingin menjadi suami istri. Dan puji Tuhannya orang tua saya merestui dan mendoakan kami, hubungan kami baik-baik saja. Dan Tuhan memberkati hubungan kami hingga pada saat ini telah berjalan 6 tahun kami lalui bersama-sama. Suka duka juga kami lewati begitu banyak, namun Tuhan tetap menyatakan kuasa-Nya di tengah-tengah kami sehingga kami bisa mempertahankan hubungan itu. Dan disinilah kami sekarang mengundang orang Tulang dan juga keluarga dari Lija Nawi, orang Tulang dan semua pengurus gereja, di mana saat ini kami ingin mengadakan acara pertemuan kami. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan Pak Gembala yang terakhir. Apakah sesungguhnya bahwa Tiopan dengan segenap hatimu dan kau berdoa kepada Tuhan bahwa Lija yang Marbun di sebelah kanan saya benar-benar sudah yakin bahwa itulah yang disiapkan Tuhan menjadi calon istrimu? Jawab di hadapan keluarga Simanjuntak dan keluarga Marbun. Ya. Ya, Pak. Dengan akuilah segenap hati dengan doa. Saya yakin Lija Nawi Marbun adalah pasangan hidup saya yang diberikan Tuhan. Bukan karena saya yakin juga pertemuan kami bukan karena kebetulan, tapi Tuhan sudah merencanakan pertemuan kami sehingga kami bisa bertemu di PRSU tahun 2016 kemarin. Dan juga saya telah membawakan doa dalam Tuhan karena saya yakin juga, dan maksudnya setelah perjalanan 6 tahun ini saya melalui bersama-sama beliau melihat kelebihan dan kekurangannya, dan itu saya rasa sebuah pasangan bukan harus sama sempurna, tapi sebuah pasangan itu harus bisa saling melengkapi, karena sesungguhnya kesempurnaan itu diciptakan bukan didapatkan. Beri tepuk tangan dulu. Jadi resmi di hadapan keluarga Simanjuntak dan keluarga Marbun sudah bersama bahwa Tiopan dengan segenap hati dengan pergumulan doanya Lija lah dipersiapkan menjadi tulang rusuknya. Sekali lagi beri tepuk tangan. Haleluya. Kami beri kesempatan kepada Lija Marbun. Mulai dari awal juga. Shalom Bapak Ibu semuanya. Jadi seperti yang sudah disampaikan dia, awal mula kami berkenalan itu di event PRSU tepatnya 6 tahun yang lalu. Jadi saya memilih dia menjadi calon imam saya, bukan karena saya sudah mengenal karakter dia, tapi dia mampu membawa saya lebih dekat dengan Tuhan. Oke. Tidak mampu dia menyampaikan lebih panjang, singkat, tapi itulah isi hatinya. Pertanyaan yang terakhir, apakah saudari Lija Marbun yakin segenap hatimu dan kau sudah berdoa bahwa Tiopan Simanjuntak sudah dipersiapkan Tuhan menjadi calon suamimu dan nanti akan menjadi suamimu? Itu yang terakhir. Saya, Lija Nawi Marbun, dengan sadar mengatakan bahwa saya memilih Tiopan Simanjuntak dan saya yakin bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk bersama-sama dengan saya
menjadi orang yang lebih baik, lebih dekat dengan Tuhan, dan menjalani proses hidup ke depannya bersama dengan Dia sampai akhir hayat saya. Pertanyaan untuk berdua, apakah ada pihak-pihak lain yang menjodohkan kalian? Pertanyaan, jawab berdua. Mulai dari ada yang menjodohkan pihak-pihak lain. Tiopan Simanjuntak. Jadi memang sebelum kami mulai obrolan kami waktu bertemu di PRSU, ada teman kami yang bernama maksudnya namanya panggilannya itu Rianti. Jadi dia duluan yang menjodohkan kami. Dan kemudian kawan kami Pak, namanya Rianti Pak. Jadi dia yang mulai menjodohkan kami. Tapi awalnya saya pengen mengenal lagi Lijonomi bukan karena dijodohkan Pak. Tapi saya melihat pas kami mulai obrolan, ada yang berbeda dari dia gitu. Banyak wanita yang saya temui, tapi nggak semuanya mau menerima saya padanya. Mereka hanya melihat apa yang saya sekarang punya. Namun Lijonomi mampu menerima saya padanya, baik masa lalu saya dan kekurangan saya. Karena itu saya bersyukur dengan Tuhan. Saya telah diberikan wanita ataupun Tuhan rusuk saya. Cukup. Lica. Silakan. Pertama-tama memang kami tidak langsung dekat Pak. Ada teman kami yang namanya tadi Rianti yang pertama mencemplangkan kami. Lalu mungkin itu adalah rencana Tuhan. Lewat dia mungkin kami pertama-tama diperkenalkan. Lalu awalnya masih kayak coba jalani aja dulu. Kemudian timbul rasa untuk serius sampai pada hari ini saya dibawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa dia ingin istri saya 1 sampai seumur hidupnya. Beri tepuk tangan. Haleluya, Tuhan memberkati. Jadi ibu bapak, keluarga Simanjuntak dan keluarga Marbun, sudah jelas pernyataan mereka? Sudah jelas? Keluarga Simanjuntak sudah jelas? Keluarga Marbun sudah jelas? Jadi nanti untuk acara peminangan selanjutnya sudah enak kan? Bahwa mereka Tuhan yang menuntun mereka hingga peminangan, pertunangan, dan nanti hari hanya di bulan depan nanti akan beritahu, pihak Simanjuntak akan beritahu akan diadakan pemberkatan nikah. Terima kasih buat Tiopan dan Lica. Dipersilakan duduk. Haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik ya buat Tuhan Allah kita. Dan kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sebelum kita menerima doa berkat, kita angkat pujian seperti cerita dari mereka dan saya juga bercerita lama dengan Tiopan. Benar-benar sungguh perjuangannya 6 tahun gak mudah. Secara ringkas ini semua karena waktunya Tuhan, amin. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan sampai dengan hari H. Biarlah calon mempelai ini diberkati Tuhan, haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
pasti yang terbaik. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah satu-satunya pencipta langit, bumi, laut, segala isinya. Engkaulah satu-satunya yang menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Kami bersyukur, inilah ibadah peminangan anak kekasih kami, Tiopan Simanjuntak, dengan Lija Marbun. Kami bersyukur, kami sudah dengar bahwa Tuhan luar biasa mempersatukan hati dan jiwanya, dan mereka sepakat untuk membentuk rumah tangga. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan-Mu yang luar biasa. Perjalanan mereka 6 tahun, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Maka doa hamba-Mu, pasti Tuhan Yesus Kristus akan mempersatukan mereka dalam ibadah pemberkatan nikah. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar, baik keluarga Simanjuntak, baik keluarga Marbun, berbahagia lewat pengakuan dan pernyataan mereka bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa. Kedua pihak keluarga hamba-Mu, umat-Mu, percaya rumah tangga mereka nanti rumah tangga yang dibela dan dipelihara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sebentar kami akhiri ibadah peminangan ini, karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Limpahkanlah berkat ilahi bagi kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang kita nantikan bersama-sama. Katakan bersama. Dipersilakan duduk para keluarga dan semua jemaat Tuhan. Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menentukan sampai dengan hari H. Biarlah calon mempelai ini diberkati Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku
berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya.